Sablon. Saya Faradina Makfirah. Saya Zaskia Rinjani. Saya Yasinta Zahra. Saya Alia Kiki. Saya Idrus Manjunta. Kami dari kelompok 5 mempersembahkan video ini untuk memenuhi tugas wawancara mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ibu saya Zaskia Rinjani dan ini rekan saya dari RPL atau Teknologi SMK 46. Kami di sini ingin mewawancarai ibu seputar tentang Misu nih. Nah, sebelumnya boleh dong ibu perkenalkan nama, umur, dan sebagai apa nih Misu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, saya dari Tiara Lugis. Umurnya 17 tahun lah ya, yang beda jauh ya. Kalau saya di sini sebagai dosen di prodi meteorologi dan instrumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya ya. Kalau nama saya juga saya dosen di USU, program studi umur saya 17 tahun sama kalau itu. Oke, kalau boleh tahu, ibu mulai menjadi dosen dari tahun berapa? Kebetulan kalau saya baru 1 tahun menjadi dosen di Universitas Sumatera Utara. Tapi sebelum menjadi dosen di Universitas Sumatera Utara, saya sudah jadi dosen juga di Universitas Al-Azhar selama hampir 2 tahun di Prodi Teknik Elektro. Kalau saya bersama juga dengan Bu Dona ya, kalau di usulnya baru 1 tahun ya, jalan 2 tahun. Dan sebelumnya juga belum ada pengalaman dosen, jadi baru pertama kali dosen di usul baru 1 tahun. Oke, jadi masih baru lah Bu di usul ini. Nah, kalau boleh tahu nih kan baru, apa sih first impression ibu melihat mahasiswa dan juga sistem pembelajaran di universitas ini? First impression-nya untuk melihat mahasiswa, sebenarnya mahasiswa di mana pun sama gitu. Mau mahasiswa di yang kalau saya dulu melihatnya di Al-Azhar ya, mahasiswa yang di Al-Azhar, mahasiswa yang di USU itu pada dasarnya sama. Setiap mahasiswa itu kalau di kelas mereka tuh mirip seperti audiens lah gitu kan, gimana dosennya membawa arah perkuliahan ya mereka mengikuti. Misalnya kita sebagai dosen, gimana kan sekarang kalau dosen itu dianggap sebagai fasilitator ya, bukan tutor ya. Jadi ketika dosennya minta supaya mahasiswa itu lebih aktif ya, kita juga sebagai dosen harus kasih media apa yang membuat mereka aktif. Karena kalau kita hanya sekedar kalian harus aktif, mahasiswa tidak akan mau bergerak untuk aktif. Padahal sekarang itu kan mahasiswa dituntut untuk lebih proaktif. Tapi ya itu ya seperti itu, kita harus juga kasih triggernya, kita kasih medianya untuk mereka proaktif. Misalnya apa, dengan kita minta untuk buat project atau untuk presentasi. Sama di swasta juga seperti itu, di USU juga seperti itu. First impression tentang USU, kalau USU sendiri, USU seperti yang sama-sama kita tahu ya, USU itu merupakan universitas negeri PTN yang besar ya. Jadi fasilitas pembelajarannya juga udah cukup lengkap. Proses penyaringannya untuk masuk ke sini juga cukup ketat persaingannya. Seperti itu. Kalau saya sih secara pribadi senang dan bangga lah menjadi bagian dari USU. Kalau keluh kesah selama menjadi dosen apa nih Bu? Kalau juga keluh kesah selama menjadi dosen. Ya, ternyata ya kalau misalnya kita dengar ya, kalau dosen itu kan ada 3 ya tugasnya. Ternyata setelah orang kan anggapan dari luar itu dosen itu santai ya, pekerjaan santai gitu, ya waktunya fleksibel sebenarnya. Ternyata sudah saya jalani tidak juga ternyata ya selain memenuhi kriteria itu ya pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian, ada juga tugas penunjang lainnya gitu yang harus kita penuhi juga sebagai dosen gitu. Jadi ya mungkin kalau ada latar dari luar dosen itu pekerjaan yang paling santai lah, yang paling fleksibel ya, nggak pernah karena mungkin orang tahunya mungkin mengajar aja, ternyata enggak. Ada administrasi juga yang harus kita penuhi seperti itu. Jadi
Jadi ya misalnya tidak, ya namanya juga pekerjaan pasti nggak ada yang mudah ya, pasti ada sudut-sudutnya juga. Seberapa efektif sistem pembelajaran di USU dan kendala apa yang Ibu alami selama mengajar di USU? Kalau kita melihat efektifnya itu kan dari berjalannya kurikulum ya. Kalau menurut saya pribadi sudah cukup efektif. Kurikulum yang sudah kita rencanakan tuh benar-benar kita jalankan. Kendala selama pembelajaran itu, nah kebetulan kan kalau lokasi USU ini kan fakultas baru ya. Nah jadi palingan kendalanya hanya untuk ini laboratoriumnya, karena kita laboratoriumnya masih tahap pengadaan kan. Jadi ada beberapa praktikum yang kita harapkan bisa dijalankan seperti itu, karena bagi kita orang saintek kan sangat penting lah praktikum bagi kita gitu kan. Ada beberapa praktikum yang ingin kita jalankan masih harus kita pending dulu gitu kan. Harus kita cari dulu gimana solusinya, karena masih menunggu supaya praktikum ini bisa diadakan di laboratorium. Aja sebetulnya udah oke. Kita sudah sesuai dengan kurikulum ya. Kurikulum kita juga dari basisnya isi dari kurikulum kan juga MPS-nya seperti kayak rencana pembelajaran semester. Jadi kalau pembelajarannya karena kita juga sudah ada pelatihan juga dari USU gitu ya, kalau untuk urusan MPS ya kita dari MPS itu untuk membangun keefektifan dari proses belajar mengajar. Harapan selaku ibu dosen untuk mahasiswa, harapan ibu dosen untuk mahasiswa, harapannya kalau saya harapannya dari juga mungkin sadar ya, bisa kuliah, bisa belajar, itu kan merupakan suatu rezeki yang besar, dan di situ ada perjuangan orang tua, ya, ada perjuangan orang tua. Jadi saya berharap ya manfaatkanlah kesempatan ini sebaik-baiknya, gitu. Selama kuliah belajar yang banyak, cari pengalaman yang banyak, bukan hanya ilmu yang ada di kelas, karena kalau di kelas itu ilmunya paling hanya 10-20%. Kalau kalian mau jadi orang yang lebih, silakan ikut organisasi, ikut lomba-lomba gitu kan, karena sebenarnya banyak sekali dari lomba-lomba itu yang bisa kalian dapat. Jangan hanya berpatokan pelajaran di kelas. Terus kayak yang saya bilang di awal tadi, dosen itu fasilitator, bukan tutor. Ya, kami memfasilitasi kalian untuk gimana kalian mendapatkan ilmu yang ada di program studi tersebut. Tapi kami itu bukan sumber ilmu, benar. Jadi silakan cari sumber-sumbernya, ada buku, ada jurnal, rajin-rajinlah membaca dan belajar. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan ke kami untuk wawancara Ibu. Masih Iya. Assalamualaikum Bang. Sebelumnya kami dari mahasiswa daerah Polmer ada tugas untuk mewawancarai salah satu mahasiswa. Sebelumnya nama abang boleh punya Perkenalkan nama saya Arya, umur saya 19 tahun. Saya dari provinsi Denpasar. Sebelumnya motivasi abang untuk kuliah di Universitas dari jurusan itu Pertama di Universitas Sumatera Utara sendiri kan udah terkenal Universitas paling baru di Sumatera Utara. Jadi Universitas Sumatera Utara ini merupakan universitas impian saya, dan saya memilih jurusan statistika karena saya tertarik dalam hitung-hitungan. statistika ya. Motivasi abang itu untuk memiliki jurusan itu Yang pertama, jurusan statistika ini peluang kerjanya ke depannya banyak dan bagus lah prospek kerja depannya. Boleh dong ceritakan planning abang setelah lulus nanti itu gimana? Mungkin untuk planning, setelah lulus itu saya akan langsung cari kerja, karena yang seperti kita ketahui kan zaman sekarang itu kan paling cari kerja. Mungkin saya akan cari kerja ke depannya dan mencari pengalaman baru di luar kuliah.
Abang nanti tertarik untuk mengikuti sertifikasi. Iya pasti. Bahkan sebelum lulus kuliah saya sudah mengikuti sertifikasi seperti di platform-platform online yang seperti seperti MySkill atau Skillz. Kalau matkul favorit abang di statistika itu apa? Kalau mata kuliah favorit saya itu peluang eksperimental. Itu mata kuliah yang kita tuh banyak mencari peluang, dan di situ juga kita belajar Excel. Iya. Kalau suka dukanya abang belajar di statistika itu seperti misalnya terlalu suka. Kalau untuk suka dukanya itu di statistika itu kan banyak bang. Kadang kita meskipun udah tahu nih konsep dasarnya, tapi kadang kita tuh kurang pas gitu jawabannya. Jadi benar-benar harus teliti gitu loh untuk ngerjain soal-soal atau tugas-tugas itu. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya Bapak pernah apa? Itu Ibu umurnya 42. 42. Sebelumnya mau tanya lagi, Bapak sudah ngegojek berapa? Di tahun 2008. 5 tahun lah. 6 tahun lah. Oh iya, kita segitu dari 2018 ya Pak? Iya. Oke. Selama bekerja, pengalaman apa yang Bapak dapatkan? Banyak sih. Ya, terutama mengenai tempat-tempat yang biasa nggak pernah dikunjungi. Bapak mulai bekerja dari pukul berapa sampai pukul berapa? Jam pagi sampai jam 4 sore. Menurut Bapak, perjalanan terjauh selama ngegojek itu gimana? Paling terjauh. Ya. Iya. Dalam Pangkalan Susu kalau nggak salah. Grandan. Paling jauh ke sana. Apakah Bapak ada kendala selama ngegojek? Nah, ada sih. Kendalanya cuma macet saja. Apakah Bapak pernah merasa lelah gitu Pak? Selama Sering ngegojek? tiap hari. Oh iya. Kadang kan duduk di motor itu kan pinggangnya ini kadang capek gitu kan, lelah badannya. Sudah, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Sarina Mafira dari Prodi RPL Politeknik Rifdan. Dengan Bapak nama dan umur Pak. Saya Wanda, umur 35 tahun. Bapak sekarang bekerja sebagai apa Pak? Bekerja ada lepas barang. Sudah berapa lama Bapak bekerja? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Sekarang ini Bapak biasanya bekerja dari jam berapa sampai jam berapa? 8 sampai jam 4. Biasanya kendala Bapak dalam pekerjaan yang sekarang ini apa? Kendala tergantung lapangan lah, kalau banyak batu-batunya ya mungkin batu-batunya kan. Selama pekerjaannya apakah ada kecelakaan yang bisa melukai Bapak? Karena kan kalau biasa kan di rumput itu kan nggak tahu kita ada paku, ada kawat kan gitu. Nah, yang sering kena juga. Terima kasih ya Pak sudah berkenan untuk diwawancara. Boleh perkenalkan dulu. Bisa dia.